perkenalkan nama saya Diunda Satyadibura dengan NIM 1800089. Perkenalkan, nama saya Cindy Aleta dengan NIM 1800960. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rehan Mulyanto, NIM 1801695. Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Amaram Danizain dengan NIM 1800807. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan melalui 4 step. Lalu step-step tersebut diuraikan dan uraian tersebut dapat dilihat di slide ini. Baik, masuk ke substep yang pertama ada strategic plan. Nah, di sini strategic plan yang dilakukan oleh McDonald yaitu melakukan merchandise plan yang diterapkan di McDonald dengan menyediakan banyak merchandise visual di seluruh toko dan bahkan internet. Kedua, pricing strategi yang diterapkan McDonald dengan menerapkan 3 jenis strategi yaitu menetapkan harga bundle, harga psikologis, dan harga penetrasi. Lalu yang ketiga ada promotional strategi yang diterapkan oleh McDonald dengan menggunakan strategi promosi iklan, sales promotion, dan public relations serta direct marketing. Saya akan menjelaskan mengenai company profile dari McDonald's. McDonald's menjadi rantai restoran terbesar di dunia berdasarkan pendapatan dan melayani lebih dari 69 juta pelanggan setiap hari di lebih dari 100 negara pada 2018. Selanjutnya, kita masuk ke substep 1 yaitu job desk. Secara umum, job desk di McDonald terbagi menjadi dua, yaitu Dewan Direksi dan Operation Director, di mana Dewan Direksi bertugas untuk mengawasi dan Operation Director adalah pelaksana. Di sini, Operation Director membawahi 12 departemen, yaitu Franchising, Business Development, Construction, Equipment, Purchasing, Operation, Accounting Department, Information System Department, Training Department, Public Relations Department, Human Resource Development, and Marketing Department. Baik, selanjutnya kita masuk ke substep 2 yaitu visi dan misi. Visi dari MCD itu sendiri adalah menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan terbaik di dunia. Untuk visinya sendiri udah berbentuk kalimat ya rekan-rekan, dan ada kalimat penjelas juga setelahnya yang membuat visinya menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Kalimat penjelasnya yaitu yang ada di bawahnya ini. Selanjutnya kita lihat misi dari mereka, yaitu menjadi perusahaan terbaik bagi semua karyawan di setiap komunitas di seluruh dunia, menghadirkan pelayanan dengan sistem operasional yang unggul bagi setiap konsumen di setiap restoran cabang McDonald, terus mengalami perkembangan ke arah yang menguntungkan sebagai sebuah brand, serta terus mengembangkan sistem operasional MCD ke arah yang lebih baik lewat inovasi dan teknologi. Menurut kami, misi McDonald juga sudah dalam berbentuk poin yang udah membahas tentang internal, eksternal, dan juga harapan di masa yang akan datang ya. Dan misi mereka juga sudah mendukung visi yang dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya, mari kita lihat visi dan misi dari kompetitor MCD itu sendiri. Yang pertama, selanjutnya kita masuk ke substep 1 yaitu job desk. Secara umum, job desk di McDonald terbagi menjadi dua, yaitu Dewan Direksi dan Operation Director, di mana Dewan Direksi bertugas untuk mengawasi dan Operation Director adalah pelaksana. Di sini Operation Director membawahi 12 departemen, yaitu Franchising, Business Development, Construction, Equipment, Purchasing, Operation, Accounting Department, Information System Department, Training Department, Public Relations Department, Human Resource Development, and Marketing Department. Ada visi dan misi dari KFC, bisa rekan-rekan lihat di layar kalian. Selanjutnya ada visi misi dari AW. Dan yang terakhir ada visi misi dari Burger King. Oke, setelah teman-teman sudah melihat visi dan misi dari kompetitornya, mari sekarang kita bandingkan visi misi dari kesemuanya. Pertama
Pertama, kita bandingkan visi mereka dengan penilaian yang dibuat oleh Z. Papulova yang dinilai dengan karakteristik sebagai berikut: easy to understand, easy to remember, positive, motivational, inspiring, attractive, challenging, and future oriented dengan skala penilaian 0 sampai 2. Dalam penilaian ini, MCD mendapatkan total skor yaitu 13, KFC 12, AW 7, dan Burger King 8. Secara keseluruhan, visi McDonald's sudah lebih unggul dibandingkan kompetitornya. Akan tetapi memiliki kelemahan pada easy to remember, inspiring, and future oriented. Seperti kalian tadi ingat, bahwa dalam visi mereka terdapat kalimat penjelas di bawahnya yang menyebabkan menjadi lebih panjang, dan juga untuk future oriented mereka lebih terpapar di misi mereka dan tidak ada di visi mereka. Selanjutnya kita bandingkan misi dari kesemuanya dengan penilaian yang dibuat oleh David dengan karakteristik penilaian yaitu customer, product and service, market, technology, concern for survival, or growth, philosophy, public image, employee, and distinctive competence dengan skala penilaian yang sama 0 sampai 2. Di sini MCD mendapatkan total skor 15, KFC 12, AW 10, dan Burger King 5. Dan di sini pun MCD sudah mencakup karakteristik yang meliputi customer, produk, market, teknologi, grow, and employee dengan baik dibandingkan dari kompetitornya. Selanjutnya, adapun improve vision dan mission yang kami buat yaitu visi McDonald's adalah menjadi restoran cepat saji dengan pelayanan dan produk terbaik di dunia dengan selalu berinovasi. Dan untuk misinya sendiri, yaitu menjadi perusahaan terbaik bagi semua karyawan di setiap komunitas di seluruh dunia, menghadirkan pelayanan dengan sistem operasional yang unggul dan produk yang terbaik bagi setiap konsumen di setiap restoran cabang McDonald's, terus mengalami perkembangan ke arah yang menguntungkan sebagai sebuah brand, serta terus mengembangkan sistem operasional MCD ke arah yang lebih baik bagi lewat inovasi dan teknologi. Lalu bagaimana visi dan misi bisa mensupport strategi mereka? Bagi kami, visi dan misi MCD sudah sangat mendukung rencana strategisnya yang mencakup pelayanan dan produk yang terbaik yang diberikan kepada para konsumen. Dan pada visi dan misi mereka juga sudah mempersiapkan tekad yang kuat agar terus bisa mengikuti perkembangan yang ada dan selalu berinovasi untuk kedepannya, bukan hanya untuk konsumen, akan tetapi juga untuk para pegawai di dalamnya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan financial statement dari McDonald's. Dari financial statement yang kami dapat mengetahui bahwa total aset yang dimiliki per tahun 2019 adalah 47.510 juta dolar. Lalu ada total kewajiban yang dimiliki per tahun 2019 adalah 3.621 juta dolar. Dan revenue-nya per tahun 2019 yaitu ada 5.349 juta dolar. Selanjutnya yaitu organizational structure dan HRD dari McDonald's. Berikut adalah McDonald's organizational structure yang saya dapatkan melalui website mcdonalds.com. Jumlah karyawan McDonald's secara keseluruhan itu ada 210.000 pada 14 gerai McDonald's di Amerika. Berikut adalah tugas dan wewenang yang dipegang dari masing-masing jabatan. Di sini ada top level managers yang dipegang oleh CEO. Selanjutnya ada middle level managers dan lapisan paling bawah yaitu low level managers. Berdasarkan dari pemaparan tersebut dapat dilihat bahwa McDonald's ini memiliki hierarki global yang mana mencakup semua operasinya di seluruh dunia. Hierarki global ini di McDonald's dipegang oleh CEO, yang mana McDonald's di seluruh dunia ini memiliki satu strategi yang sama. Dengan demikian, mengakibatkan kurangnya fleksibilitas pada strategi McDonald's. McDonald's juga dapat meningkatkan struktur perusahaannya dengan mengubah atau menyesuaikan bagaimana divisi berbasis kinerja ini digunakan dalam implementasi strategis. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari hierarki global pada McDonald's.
Selanjutnya ada marketing positioning map. Di sini ada marketing positioning map yang telah saya rangkum dari Axis.Sinonews dan juga SimilarWeb. Berdasarkan market positioning tersebut, melihat dari segi pendapatan, McDonald's ini berada pada peringkat 2 setelah pesaingnya, yaitu KFC dengan selisih pendapatan sebesar 6,1 billion US dollar. Namun, apabila dilihat dari segi global ranknya, McDonald's menempatkan urutan pertama dibandingkan dengan ketiga pesaingnya, yaitu KFC, Burger King, dan AW. Jadi secara keseluruhan, McDonald's ini mempunyai positioning map yang cukup bagus. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan marketing strategi. Marketing strategi dari McD yaitu marketing strategi yang menciptakan sesuai dengan segmen pasarnya yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu menciptakan kreatif marketing dengan menarik pasar sesuai dengan segmentasi targeting dan positioning yang telah ditentukan sebelumnya agar bisa memaksimalkan pemasaran tersebut. Tanggapan dari kami tentang marketing strategi perusahaan McDonald's yaitu marketing strategi yang digunakan oleh McDonald's sangat bisa dibilang kreatif dan baik dan bisa ditiru untuk bisnis-bisnis lainnya, yaitu karena marketing strategi yang digunakan yaitu marketing yang selalu kreatif dan inovasi dan selalu berinovasi. Segmentasi dari McDonald's yaitu mereka mencakup semua kalangan, merangkul semua kalangan dan memasarkan untuk semua kalangan dari umur yang paling kecil hingga dewasa. Karena McDonald's juga menyediakan mainan untuk anak kecil dan kisaran pada segmen umur sekitar 5-60 tahun yang dapat menikmati produk McDonald's. Dan tanggapan kami, segmentasi tersebut adalah segmentasi yang baik. Lalu ada targeting. Target yang dibuat oleh McDonald's yaitu tidak memilih-milih, melainkan mereka menargetkan semuanya, yaitu pria dan wanita, anak-anak, para pelajar, dan keluarga. Mereka juga membuat McDonald's sebagai tempat belajar, bersantai, bahkan liburan karena tempatnya yang nyaman. Lalu makanannya pun yang kreatif dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Dan kami menanggapi targeting dari perusahaan McDonald's itu baik. Lalu ada positioning. Positioning dari McDonald's adalah positioning yang dilakukan cukup baik dengan membuat jingle dan brand McD yang selalu diingat oleh masyarakat. McDonald's mempunyai jingle yang selalu diputar saat di restoran McDonald's tersebut. Lalu McDonald's juga punya logo yang unik dan warnanya bisa dapat diingat oleh para masyarakat. Lalu marketing mix, yang pertama itu produk. Produk yang dihasilkan oleh McDonald's cukup beragam, namun cukup beragamnya itu jenisnya itu hampir sama. Jadi dapat memudahkan para pegawai untuk menyiapkan menu tersebut dengan cepat. Namun bagi para konsumen, menu tersebut sangat variatif dan banyak dan produk tersebut disesuaikan cita rasanya dengan masyarakat lokal. Lalu price ataupun harga. Penentuan harga ditetapkan dengan market price yang ditentukan oleh head office di kantor pusat sesuai dengan daya beli konsumen di suatu negara. Namun menurut kami harganya kurang kompetitif, sehingga dapat mengurangi kemampuan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan. Yang ketiga ada place atau tempat. Di setiap negara, McDonald's ditempatkan di tempat yang strategis, baik itu dekat jalan utama, mall, ataupun pusat perkantoran. Lalu selain menyediakan restoran utama di setiap daerah, atau restoran yang memiliki banyak menu. Selain itu, McDonald's juga menyediakan untuk kios untuk khusus untuk menjual es krim dan makanan penutup. Lalu tanggapan kami bahwa marketing mix yang mengenai tempat ini, McDonald's sangat menempatkan tempat tersebut di wilayah yang strategis dan mudah dijangkau. Lalu promotion.
McDonald menggunakan promosi yang sangat baik menurut kami. McDonald menggunakan memasuki semua media periklanan, yaitu televisi, internet, maupun media cetak. Lalu, dalam promosi ini, kami menanggapi dan kami selalu mendengar bahwa promosi tersebut sangat baik dengan kesuksesannya dalam periklanannya. Adanya slogan I'm loving it dan jingle yang selalu diputarkan saat pemasaran McDonald tersebut. Lalu selanjutnya adalah people, yaitu para pekerja dan orang yang bersangkutan dengan perusahaan McDonald tersebut. Para karyawan yang ada di McDonald sudah dilatih sesuai standar dari Hamburger University. Dan tanggapan kami, people yang ada di McDonald ini adalah hal yang cukup baik karena adanya pelatihan sebelumnya yang profesional. Lalu ada proses dalam menjual produk dari McDonald ini itu sangat baik. Dan tanggapan kami, hal tersebut adalah hal yang baik dan dapat ditiru oleh para pebisnis lainnya. Dalam menyajikan makanan, hanya menyiapkan beberapa stok makanan, karena jika melewati batas waktu, saat setelah dimasak akan langsung dibuang. Maka dari itu, McDonald selalu mensiasati dan mengetahui sesuai dengan pengalaman sebelum-sebelumnya, dari hari-hari sebelumnya. Di hari ini, dia harus menyiapkan berapa agar tidak membuang makanan tersebut dan selalu menyajikan fresh from the oven. Lalu ada physical evidence, yaitu McDonald mempunyai program-program keselamatan kerja di tempatnya untuk memastikan bahwa standar keselamatan tinggi dan proses yang jelas diperkuat di komunikasi sehari-hari dan sehat untuk semua karyawan pelanggan sebagai prioritas utama bagi McDonald's. Tanggapan dari kami bahwa physical evidence ini sangat baik dan sangat bagus dilakukan oleh McDonald. Sudah sangat bagus dilakukan oleh McDonald karena dari desainnya, dari semua keamanannya itu sudah sangat baik, yaitu dan menyesuaikan resep untuk produknya, menyesuaikan resep dan produk yang ditawarkan dengan standar kesehatan yang ditetapkan oleh USDA. Lalu ada competitors marketing strategy. Marketing strategi Burger King menjadi perhatian bagi beberapa orang dengan strategi marketing yang dilakukannya, yaitu emphatic marketing dengan menjual nama-nama perusahaan kompetitorsnya untuk mencari muka. Secara garis besar, melihat dari beberapa data yang didapat, Burger King kini mengadopsi viral marketing pada sosial media, sedangkan McDonald's ini masih mengandalkan promo biasa pada jejaring sosial medianya. Selanjutnya ada KFC yang menggunakan promosi penjualan untuk menjangkau calon pelanggan. Strategi yang digunakan oleh KFC ini sama dengan strategi McDonald yang mana pemasarannya itu dilakukan dengan berfokus pada remaja berusia 15-20 tahun. Selanjutnya ada marketing strategi dari AW. Perusahaan AW ini menggunakan strategi segmentasi dan strategi diferensiasi. Yang mana kita tahu di AW itu punya satu produk yang menjadi ciri khasnya, yaitu root beer yang hanya bisa didapatkan di AW dan tidak dapat dibeli di kompetitor lainnya. Selanjutnya ada map location. Berikut adalah peta persebaran McDonald's di seluruh dunia. McDonald's merupakan salah satu restoran cepat saji terbesar di dunia, memiliki 37.855 gerai dari 100 negara di seluruh dunia. Dan gerai terbanyak McDonald's di dunia itu ada di Amerika Serikat dengan 14.000 gerai, sedangkan di Indonesia sebanyak 227 gerai. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa persebaran dari McDonald's ini sudah cukup bagus. Selanjutnya ada value of the firm. Berikut adalah value of the firm yang telah saya rangkum tentang McDonald's. Berdasarkan data yang didapatkan itu bisa dilihat ya dari segi supportive activities pada firm infrastructure, di mana meskipun makanan cepat saji ini
terkenal dengan tidak sehat, namun McDonald's sendiri mengusung aktivitas green untuk menarik pelanggannya. Dalam segi teknologi development juga McDonald's dapat dikatakan sudah berani berinovasi dan dengan menggunakan artificial intelligence yang masih jarang ditemukan dari kompetitors lainnya. Seperti self-service yang sekarang sudah banyak ada di gerai-gerai McDonald's di seluruh dunia. Di Amerika juga ada artificial intelligence-nya, yaitu dengan menyarankan produk makanan dari McDonald's. Misalnya seperti contoh apabila di musim summer, musim panas, akan disarankan untuk pembelian es krim McFlurry-nya. Selanjutnya ada website analysis. Berikut adalah website dari mcdonalds.com. Dan ada beberapa karakteristik yang sudah memiliki kelengkapan pada McDonald's. Jadi berdasarkan website analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa website McDonald's ini sudah memiliki komponen yang lengkap yang dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna dalam memesan produk McDonald's melalui website tersebut. Jadi secara keseluruhan dari analisis website tersebut, McDonald's sudah sangat bagus. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan strength and weakness dari McDonald's. Untuk kekuatan yang dihasilkan dari perusahaan McDonald's yaitu yang pertama, pelatihan karyawan oleh Hamburger University, yang kedua menyediakan tempat bermain untuk anak-anak, ketiga jingle dan slogan yang khas, lalu ada menu yang selalu inovatif di setiap musim, lalu ada teknologi yang inisiatif dan akuisisi, lalu mempunyai fasilitas drive-thru, outlet perusahaan di wilayah yang strategis dan mudah dijangkau, lalu ada stok makanan yang disiapkan sesuai dengan pesanan sehingga fresh from the oven, lalu ada produk yang ditawarkan sangat beragam dan sesuai selera masyarakat lokal, lalu yang 10 menyesuaikan resep dan produk yang ditawarkan dengan standar kesehatan yang ditetapkan oleh USDA. Lalu untuk weakness yang dapat kami analisis dari perusahaan McDonald's yaitu yang pertama, pendapatan sangat bergantung pada pewaralaba sehingga McDonald's tidak bisa menentukan revenue-nya sehingga revenue-nya sangat bergantung pada pewaralaba. Lalu yang kedua adalah harga yang kurang kompetitif. Yang ketiga, kurangnya kepuasan karyawan terhadap pendapatan yang diberikan. Karena menurut kami analisis artikel yang telah kami baca bahwa karyawan tersebut hanya mendapatkan gaji yang kecil sehingga tidak sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Lalu yang terakhir ada lebih bergantung pada pasar di negara barat sehingga lebih memaksimalkan dan menyesuaikan produk sesuai dengan negara barat. Namun dari kekuatannya dia dapat memix dan menyesuaikan dengan selera masyarakat lokal. Selanjutnya kami akan menjelaskan event matrix dari McDonald's. Untuk event matrix yang pertama dari kekuatan, dan dari event matrix ini kami bagi menjadi dua, yaitu kekuatan dan kelemahan dengan bobot masing-masing 0,50. Lalu kami menentukan bobot, lalu rating, lalu dihitung skornya dengan mengalihkan bobot dan rating. Lalu kami juga memberikan komen di setiap poin-poin dari kekuatannya. Lalu sama halnya dengan kelemahan kami. Kelemahan yang kami analisis dari McDonald's ada 4 sama dengan bobotnya yaitu 0,50. Lalu ratingnya, lalu ada skornya dengan mengalihkan bobot dan rating, lalu menghasilkan skor, dan kami juga menanggapinya dengan komen yang ada di sebelah di kolom paling kanan. Lalu kami pun menjumlahkannya dengan hasil skor 3,5. Baik, masuk ke step 4 dengan substep 4, major competitor. Bisa terlihat di nomor 1 bahwa kompetitor yang dimiliki McDonald adalah perusahaan KFC, lalu dilanjut oleh Burger King, lanjut ke Subway, lalu ada Starbucks, Pizza Hut,
Wendy's, dan yang terakhir ada Domino's. Selanjutnya, substep 4, Key External Trend. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini memiliki efek langsung pada sebuah perusahaan. Nah, terhitung pada tanggal 16 April 2021, rupiah dibuka di angka 14.560 per dolarnya. Walau mengalami penurunan, namun nilai ini terbilang cukup tinggi. Pada hal ini, faktor ekonomi ini berpengaruh kepada perusahaan McDonald. Dengan adanya penguatan dolar, tingkat daya beli masyarakat menurun karena faktor ekonomi tersebut. Selanjutnya ada faktor sosial. Dunia saat ini sedang dihadapkan dengan pandemi, yaitu COVID-19. Semua pihak industri mengalami dampak yang besar, salah satunya industri makanan. McDonald, perusahaan yang memberikan makanan cepat saji ini, mengalami dampaknya hingga saat ini. Namun pastinya pelayanan yang diberikan akan sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga masyarakat pun merasa nyaman dan aman saat membeli produk. Faktor sosial ini menjadi peluang bagi McDonald, karena menjadi keuntungan bagi perusahaan di mana dalam menyeimbangi keinginan pelanggan dengan keadaan saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Faktor selanjutnya ada teknologi. Pada era serba modern seperti ini, pengguna internet terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan laporan digital 2020 yang dilansir oleh We Are Social dan Hotsite, terungkap bahwa pengguna internet di seluruh dunia telah mencapai angka 4,6 miliar orang atau sekitar 60% dari total keseluruhan penduduk bumi, yaitu 7,7 miliar. Karena hal ini, promosi dilakukan secara online oleh pihak McDonald. Faktor teknologi ini sangat baik untuk McDonald dan menjadikan peluang yang sangat baik. Selain memberikan informasi secara online, ini juga membantu pelanggan untuk memesan melalui layanan pesan antar yang ada, baik online ataupun via online. Selanjutnya ada faktor government and law, yang pada saat ini pemilu sistem pemerintahan diperbarui oleh kabinet yang baru, di mana peraturan di sektor industri akan mengalami perubahan dan pembaharuan. Di sisi hukum, McDonald berada di bawah undang-undang, di mana perusahaan harus memiliki sertifikat untuk menjamin keamanan dan mutu bahan-bahan yang digunakan. Perusahaan McDonald tentunya memiliki peraturan sendiri atau SOP-nya, tidak ada hubungan dengan perubahan kabinet yang baru yang pastinya McDonald mengatur jalannya perusahaan. Dan juga pada faktor law atau pada faktor hukum yang mempengaruhi perkembangan perusahaan McDonald karena sudah mengikuti peraturan hukum setempat. Selanjutnya ada faktor politik. Faktor politik dapat mempengaruhi peraturan sebuah industri tertentu. Intervensi pemerintah dapat menentukan laju dan jalur perkembangan bisnis. Seperti perusahaan McDonald ini mendapatkan keuntungan seperti adanya peraturan tentang perjanjian perdagangan internasional atau peraturan yang harus diperhatikan, yaitu pedoman pemerintah untuk kesehatan. Selanjutnya ada nature and environmental. Faktor lingkungan menjadi aspek yang perlu banyak diperhatikan. Dalam usaha meningkatkan citra perusahaan, pastinya harus mengeluarkan kontribusi yang baik dalam kegiatan-kegiatan lingkungan. McDonald berkomitmen untuk secara konsisten berkontribusi untuk masyarakat Indonesia. Salah satu gerakan yang selalu dilakukan adalah berbagi dengan mereka yang membutuhkan melalui jaringan restoran. Pada hal ini, faktor yang sudah dibentuk oleh McDonald menjadi sebuah kesempatan untuk perusahaan dalam berkontribusi terhadap lingkungan. Selanjutnya ada faktor demografik. McDonald memiliki tingkat popularitas tinggi di berbagai negara. Dalam hal ini dikutip dari laman web food.detik.com, menyebutkan ada 7 negara pengonsumsi McDonald terbanyak, yaitu yang pertama ada Amerika Serikat, lalu Cina, Prancis, Kanada, Jerman, Inggris, dan Rusia. Selanjutnya ada faktor kultural. Faktor ini, tren budaya dapat membentuk cara masyarakat dalam hidup. Contohnya di negara Indonesia banyak masyarakat yang menyukai makanan cepat saji. Selain makanannya enak, penyajian yang cepat dan praktis merupakan poin lebih untuk masyarakat dalam memilih makanan. Faktor ini menimbulkan dampak positif karena banyak masyarakat yang menyukai produk dari McDonald itu sendiri. Selanjutnya ada faktor geografik. McDonald telah tersebar lebih dari 100 negara dengan terhitung 37.900 gerai dibuka, yang dapat dipastikan seluruh masyarakat dunia mengenal baik perusahaan McDonald. Lanjut ke step selanjutnya ada opportunities dan threat. Di sini terdapat 8 poin untuk opportunity dan 6 poin untuk threat. Untuk opportunity ada globalisasi ekspansi ke negara-negara lain. 2. Pertumbuhan cepat industri makanan cepat saji. 3. Menu berbiaya rendah lebih disukai oleh banyak pelanggan. 4. Memperbanyak promo diskon dalam menarik minat pelanggan.
5. Selera dan kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda di tiap negara. 6. Menumbuhkan tren kesehatan. 7. McCafe, salah satu format baru untuk tempat berkumpul. 8. Menghadapi perubahan sosial dengan melakukan inovasi. Selanjutnya ada threat. Nomor 1. Kekuatan atau persaingan yang ketat. 2. Pendatang baru dan industri yang sama. 3. Lebih banyak pelanggan yang mementingkan kesehatan. 4. Industri yang lebih maju. 5. Perubahan dalam faktor ekonomi. Dan 6. Persaingan harga. Selanjutnya ada substep 4. Selanjutnya ada 5 force. Yang pertama ada bargaining power of buyers. Buyers atau konsumen memiliki peran yang sangat penting. Seluruh pemasukan perusahaan berasal dari konsumen yang melakukan pembelian barang dari perusahaan. Dalam hal ini, McDonald memberikan berbagai macam pilihan jenis makanan yang variatif dengan harga mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Juga memberikan informasi terbaru mengenai produk, jenis, dan harganya. Kedua, ada bargaining power of supplier. Supplier selaku pemasok bahan baku untuk barang yang akan dijual perusahaan memiliki kekuatan tawar-menawar yang berbeda. Dalam hal ini, McDonald memiliki berbagai pilihan untuk pembelian bahan baku yang digunakan industri. Melihat jumlah pemasok yang tersedia untuk produk makanan cepat saji dikatakan bahwa jumlahnya tidak dapat dihitung dan perusahaan tidak terikat oleh pemasok atau pembelian. Oleh karena itu, daya tawar di industri makanan cepat saji itu rendah. Selanjutnya ada threat of new entrant. Perusahaan baru akan terus berdatangan dan dapat dengan mudah masuk ke dalam sebuah industri tertentu. Persaingan pun akan terus meningkat. Dalam hal ini, McDonald termasuk ke dalam restoran cepat saji, di mana tidak memerlukan modal besar, juga tidak memerlukan keterampilan dan keahlian tingkat tinggi dalam membuat produk-produknya. Hal ini bisa menjadi alasan industri mengundang investor dalam tujuan berinvestasi di perusahaan McDonald. Mengingat hal di atas dan minimnya rintangan, ancaman dari pendatang baru tergolong tinggi. Nomor 4. Threat of substitute product or service. Perusahaan akan ada dalam kompetisi atau persaingan yang ketat dengan para pesaing produk lainnya. Dalam hal ini, McDonald bersaing dengan restoran cepat saji yang menyediakan produk yang sama seperti burger, fried chicken, dan lainnya. Dalam hal ini, ancaman untuk McDonald cukup tinggi. Selanjutnya ada yang terakhir, rivalry among existing competitor. Persaingan antara perusahaan yang ada menjadi ancaman yang paling kuat. Dalam industri makanan cepat saji, produk ini mudah diterima secara global dan itu menjadi alasan banyak perusahaan menyediakan produk makanan cepat saji. Kehadiran beberapa rantai makanan sukses di kancah internasional yang beroperasi di berbagai negara di dunia membuat persaingan semakin ketat. Dalam hal ini, McDonald berada di urutan pertama di industri makanan cepat saji dikutip dari laman web thecountriesof.com. McDonald berada di puncak dalam top 10 restoran cepat saji terpopuler dunia. McDonald menghasilkan pendapatan tahunan sebesar 24 miliar dolar US. Selanjutnya ada FP Matrix. Bisa dilihat dalam tabel sudah ada poin-poin mulai dari berat poin tersebut, nilainya dan skornya, serta komennya. Dan ini untuk opportunity dan selanjutnya ada untuk bagian trade. Ya, baik. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.